Penyakit yang sulit itu ada dua. Awas, penyakit sulit ada dua. Satu, penyakit hati, maradul qalbi. Ini susah. Menemukan obatnya sulit. Obatnya cuma satu, cuma ada di Quran. Yang lain nggak ada. Demi Allah, iri hati, dengki, dendam, nggak ada obatnya. Datang ke apotek yang paling dahsyat, Kimia Farma. Masuk rumah sakit, Cipto, RSPAD, sampai dengan kemudian ke Hermina, tanya sana, masuk. Dok, saya pusing. Apa gejala yang dirasakan? Kalau teman saya beli kulkas baru, saya pusing. Nggak akan bisa dituliskan. Dokternya tersenyum kemudian menuliskan. Pergilah ke apotek sana, tuliskan Quran surah sekian, surah 17 ayat ke-82. Perangkat. Cari apotek alisan mana? Ini. Pak, apoteknya cuma buka malam Jumat, Pak. Kamis di Masjid Alisan. Siapa Bu apotekernya? Ustaz Adi Hidayat. Misal, misal. Ustaz lain banyak juga, carikan. Dirujuk lagi ke Al-Quran, nggak akan ditemukan. Iri hati, nggak ada. Ya, resepnya nggak ada, kecuali di Quran semuanya. Adanya di situ, makanya Quran disebut dengan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran surah ke-17 ayat 82, paling kiri di pertengahan. Jadi kalau Anda rajin baca Al-Quran, Anda akan dibebaskan dari penyakit hati. Bebas tuh. Awas, hati-hati, penyakit hati itu tidak mengenal siapa pemiliknya. Jangan dikira koruptor misalnya, hanya koruptor saja yang punya penyakit hati. Hanya pencuri misalnya, tidak. Ustadz itu juga bisa kena. Kiai bisa kena. Penuntut ilmu bisa kena. Kalau sudah kena penyakit hati, bahaya. Ustadz kena penyakit hati, sudah. Jamaah harus saya saja, nggak boleh ke ustadz lain. Bahaya. Karena Anda tidak menguasai semuanya. Ketika Anda berikan fatwa yang salah, salahlah semua murid Anda. Murid kena penyakit hati, bahaya lagi. Ustadznya bisa dimarahin. Ini aneh nih. Kalau sudah murid menyoal ustadznya, sudah nggak akan pernah dapat keberkahannya. Itu yang paling bahaya. Apalagi jika kemudian menyebarkan fitnah, menyebarkan ini dan itu, wah itu yang paling dahsyat. Itu dosanya banyak. Jangan cari masalah dengan ustadz lah, keuntungan nggak ada, dosa banyak. Pencuri pun nggak mau nyuri ustadz, nggak mau. Ambil tuh sendalnya ustadz, nggak mau, dosanya gede. Paham ya? Syifa. Nah itu satu. Jadi kalau rajin-rajin baca Quran, penghafal Quran, insya Allah itu penyakit hatinya akan dihilangkan oleh Allah. Hilang. Kalau menghafal Quran masih ada penyakit hati, berarti menghafal Qurannya salah. Karena menghafal Quran itu kalau dekat dengan Quran, itu nggak akan ada seperti itu. Yang rajin baca Quran nggak ada penyakit hati. Makanya rajin-rajinlah pejabat, rajin baca Al-Quran. Rajin. Ya, maaf ini, pedagang, pengusaha, rajin baca Al-Quran. Supaya bisa paham, kalau orang lain bisa lebih maju, jangan sakit hati, belajar. Karena rezeki sudah ditetapkan, nggak usah marah-marah. Oh, sampai sibuk bikin rezeki orang, sampai nggak tidur semacam-macam, rezeki sendiri nggak dikejar pada akhirnya. Ketemulah rezekinya di rumah sakit, diopname, datang rezeki. Udah, capek penyakit hati itu, capek. Ya, kalau nggak percaya silakan aja, capek. Kalau sudah rezeki ditetapkan, apapun bentuknya, jodohkah itu, ya, apakah materi, sudah nggak apa-apa. Ya, sudah, kita perbaiki diri kita. Ambil Al-Quran, mendekat kepada Allah, bacakan dia, lalu bertawakal kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Ya Allah, sentuhlah ia tepat di hatinya, supaya ia jadi milikku untuk selamanya. Wow. Catat. Sal. Paham ya? Nah, itu asy-syifa. Yang kedua, syifa itu obat bagi penyakit fisik yang divonis tidak mungkin ada obatnya lagi. Penyakit fisik. Yang kalian kan penyakit hati, ini fisik. Kepala fisik. Awas. Pundak fisik. Lutut fisik. Kaki fisik. Kepala, pundak, lutut fisik. Perut fisik. Sakit perut fisik. Sakit kepala fisik. Bisa macam-macam sebabnya. Ada yang misalnya musibah kecelakaan, ada yang kena binatang. Nanti dikisahkan di sini ada yang disengat kalajengking di zaman Nabi. Kalajengking Arab Anda bayangkan. Disengat tuh. Disengat kepala suku. Sekarat kemudian kena racun sudah menyebar. Sana sini cari obat gak ada. Cari tabib gak menyembuhkan. Tabib itu tabib. Bahasa Arab dokter. Tabib itu dokter. Bukan tukang obat. Tabibun itu dokter. Bukan tukang obat, ingat. Di tabib misalnya kan. Obat mujarab.
Mujarab itu bukan obat yang manjur asalnya. Dari kata jarraba yujarribu mujarrabun, yang sudah uji klinis. Yang sudah lolos uji klinis disebut mujarab. Makanya ada dulu obat mujarab, artinya obat yang sudah lolos uji klinis. Cobain pada tikus, cobain pada hewan ini, cobain pada hewan-hewan yang kira-kira ada sedikit kemiripan misalnya dengan manusia dari beberapa aspek. Cobain. Konsumsi oleh sebagian, bagus. Berapa dosisnya? Sekian, mujarab, sebarkan di masyarakat. Obat mujarab. Ya. Jadi kalau ada tukang obat katakan obat mujarab, ya di jalan-jalan pinggir tanya, sudah uji klinis belum? Kalau belum berarti bukan mujarab. Jelas ya? Tayyib. Nah, maka kemudian dicoba sana sini enggak sembuh. Sebelumnya ada rombongan sahabat mampir diacuhkan. Begitu nyari kemana-mana kemudian tersengat itu oleh kalajengking tadi, enggak ada yang bisa menyembuhkan, dikejar lagi lah kemudian rombongan sahabat tuh, rombongannya. Ditanya, adakah di antara Anda yang mampu menyembuhkan? Satu orang angkat tangan mengatakan, insyaallah atau biiznillah, jika Allah berkehendak. Di bawah orang itu dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah. Tanpa apapun, kemudian tanpa diulang-ulang berkali-kali pun. Sekali baca Al-Fatihah, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sembuh. Karena itu Al-Fatihah pula disebut dengan surat ruqyah. Ya. Raqqayyarak kita raqiyatan. Raqqayyarak itu mengangkat sesuatu yang sebetulnya bukan di situ tempatnya. Misal begini. Ini ada spidol nih, di atas gelas. Ini gelas bukan tempat spidol. Bukan tempatnya, saya angkat kemudian spidolnya. Gelas. Raqqaitul qalam minal kub. Saya mengangkat ini spidol dari gelas. Raqqait, ya. Pekerjaannya disebut dengan ruqyah. Saya sedang meruqyah spidol supaya keluar dari gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hilang. Allah berkehendak, hilang spidol. Paham? Nah, ini contoh saja. Ada penyakit tempatnya bukan di badan. Tempatnya bukan di kepala kita. Di kepala kita itu tempatnya pikiran. Di badan kita tempat yang dinilai kebaikan. Tiba-tiba ada penyakit. Dari mana datangnya? Medis sudah nggak mungkin mengatakan ini mustahil pak. Ini nggak bisa pak. Kayak masukkan obat sudah nggak bisa. Mungkin tunggu saja pada waktunya. Maksudnya apa dok? Lalu kita beralih kepada Al-Quran. Dia wa yuqalu laha ruqyah. Di hadis Abi Sa'id fi sahih. Ya? Disebut juga ruqyah. Karena hadisnya Abu Sa'id dalam As-Sahih. Hina raqa biha ar-rajul al-salim faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika annaha ruqyah. Ketika beliau memberikan kemudian ruqyah kepada seorang tadi yang terkena tadi, ya, terkena racun dari kalajengking tadi, di ruqyah bacakan Al-Fatihah, bacakan sampai sembuh. Begitu sembuh diberi hadiah, kambing cukup banyak. Dibawa ke Nabi karena takut itu gratifikasi. Tuh, bayangkan sahabat Nabi. Wih, saya bacain Quran dikasih kambing, takut gratifikasi. Takut gratifikasi. Anda bayangkan. Ini kalau iman sudah ada itu, sekecil apapun dipertimbangkan apakah Allah ridha atau tidak. 1 rupiah pun. Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi khalifah. Kekuasaannya besar. Datang ke istananya. Datang kemudian saudaranya bertamu malam-malam. Ketika bertamu langsung buru-buru matikan lampu. Bingung kemudian saudaranya. Nyalakan lilin, dinyalakan. Kenapa engkau matikan lampu, nyalakan lilin? Kata Umar bin Abdul Aziz, saya mohon maaf. Ini lampu fasilitas negara. Anda kan datang ke sini sebagai pribadi karena saudara. Karena bawa keperluan pribadi, maka saya pun menggunakan hak pribadi yang punya saya. Lilin saya nyalakan. Saya takut ketika saya gunakan lampu, hisabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu milik negara. Wah, kalau seperti itu aman kehidupan. Tidak ada plat merah digunakan kepentingan pribadi. Maaf. Ya, contoh. Spesifiknya apa Ustadz? Oh, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Itu contoh saja dan bisa dirasakan oleh masing-masing. Kecuali negara mengizinkan, silakan. Digunakan untuk kepentingan tertentu. Kalau tidak, jangan dipakai. Berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Berat hukumannya. Hati-hati. Motor plat merah punya negara. Izin dulu kalau ingin menggunakan pribadi. Diizinkan, silakan. Tidak, jangan. Mobil plat merah, hati-hati. Pakai, silakan. Tidak, jangan. Fasilitas boleh kalau diizinkan, tidak jangan. Kalau Anda beriman, kalau tidak ya silakan saja neraka. Ya, kalau tidak ada bekal amalnya. Kalau merasa punya iman jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Berat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Paham ya? Makanya lihat-lihat dulu, hati-hati kalau pakai fasilitas-fasilitas itu. Anda pejabat, Anda direktur, ya awas di kantor ada fasilitas telepon. Tanya dulu telepon ini boleh dipakai kemana saja. Jangan sampai telepon kantor dipakai keperluan pribadi. Saya pernah ditelepon oleh kolega saya. Perusahaan besar BUMN, ditelepon. Assalamualaikum Ustaz, di mana Bu ya sekarang Ustaz? Sebentar, antum pakai telepon kantor, telepon pribadi. Kantor, jangan, tutup saya telepon, pakai handphone. Tutup saya bilang, jangan pakai telepon kantor. Oh ya udah, ganti telepon. Nanya kabar, nanya itu. Sebetulnya saya mau pesan jadwal lewat kantor katanya kan untuk keperluan di kantor. Balikin lagi telepon kantor. Antum tanya kabar, tanya ini, tanya keluarga, keperluan keluarga, ganti telepon biasa. Saya yang telepon. Dulu Bung Hatta begitu. Bung Hatta itu punya anak. Kalau nggak percaya tanyakan deh sama anaknya Bu Mutia itu, Mutia Hatta. Saya kalau nggak salah saya dengar kisah itu. Sedang kuliah di luar, kemudian mau tulis surat ke KBRI, pakai kertas yang kopnya KBRI, disuruh dinasehati jangan pakai kertas ini karena ini kepentingan negara. Kamu kirim surat kepentingan pribadi, pakai dengan kertas pribadi. Bung Hatta, masya Allah, orang tua kita itu dulu luar biasa. Allah semoga Allah ridai, semoga Allah rahmati, masya Allah. Ya Haji Agus Salim, luar ikhlas. Makanya negara ini Allahu Akbar harus dijaga oleh kita, cintai oleh kita. Jadilah ulama yang baik, jadi pejabat yang baik, jadi pengusaha yang baik supaya makmur ini negeri. Berkah karena ada rahmat Allah di sini, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hindari hal-hal yang tidak baik, kerjakan yang baik-baik. Ya, insya Allah saya pun kirimkan murid-murid nanti berangkat ini. Coba kalau balik lagi bangun negara kita. Mungkin Anda pulang saya wafat, Anda bangunlah yang baik-baik. Jadilah guru-guru yang baik. Pulang, saya seleksi se Indonesia. Kemarin kami seleksi ada sampai 500-600 orang, disaring lagi 113 orang, kepilih 10 orang. Saya mohon maaf karena malam ini namanya saya harus setorkan tuh ke Al-Azhar untuk ikut pendidikan dai. Saya pilih ya nanti disetorkan ke sana. Insya Allah tahun depan nambah 50-100 orang. Sekarang permulaan ada 10 orang, belajar 2 bulan dari sana pergi lagi sini pulang. Ya, jadilah kemudian dai yang baik. Ajarkan ke kampung-kampung halaman. Satu provinsi saya pilih 1 paling maksimal 2. Ya, nanti yang ke Sudan 25 orang. Dijemput nanti oleh tokohnya dari sana 3 orang. Tapi saya minta pertimbangan, tolong jangan pulang dulu, jangan pergi dulu, biarkan mereka Idul Adha dulu di sini. 2 pekan setelah Idul Adha akan berangkat 25 orang. Ke Turki besok nanti ada yang pulang sini, kita berikan tiket untuk liburan, ketemu keluarganya. Ya ada 13 orang, 1 orang pilih belajar dulu bahasa Turki di sana, 12 orang pulang untuk liburan. Supaya mereka pulang bangun negeri. Saya tidak minta apapun dari mereka. Ayo jadi murid yang baik, berangkat kemudian pulang lagi sini, ayo bangun bangsa, bangun kampungmu, belajar yang baik, sampaikan risalah, ikhlas, jangan minta apa-apa untuk urusan materi, Allah pasti akan cukupkan. Ya, jadi biasakan kita bekerja dengan niat yang baik, urusan dunia bangun bangsa dengan baik, bangun kampung halaman, jangan berselisih, ya datangkan kemuliaan-kemuliaan, wafat kita tenang. Jangan cari musuh, nggak enak. Musuh kita sudah ada, setan. Udah ngapain cari musuh yang lain? Musuhnya sudah ada, setan. Gimana bentuknya Ustaz? Nggak usah pengen lihat, tar dari kiamat ketahuan. Dan dia tuh luar biasa, dibocorkan di Al-Quran. Nanti musuh ini, saking dahsyatnya, dia akan berpisah dari Anda. Gara-gara setan ini, ya Allah saya menjauh darimu. Kata setan jawabnya apa? Saya nggak maksa. Saya cuma goda, situ yang ikut. Saya nggak maksa. Setan Betawi kayak ini orang. Ya. Saya nggak maksa. Ana la ujbiruka, anta alladhi tattabi'uni. Masya Allah, setan Arab. Dia bilang saya cuma berikan waswas, saya nggak maksa. Setan memang begitu, setan mana yang maksa? Alladzi yuwaswisu fi. Makanya setan bilang, kamu sendiri yang ikut saya. Kalau enggak ikut, enggak akan ke sini kamu. Ditimpakanlah kemudian siksa yang sama pada keduanya. Jelas ya? Setan tuh enggak, maaf ya, setan tuh penakut, enggak ada pemberaninya. Ya, awas, sungguh setan itu wali bagi yang tidak beriman, yang jauh dari Allah. Kalau antum dekat dengan Allah, enggak akan berani setan kepada Anda. Tantangin, enggak akan keluar. Saya waktu kecil nih, mau bangun tahajud, dibisik-bisikin, pesantren, awas, dulu kan ada radio-radio Ardan itu kan, Bandung tuh. Kakak kelas kita suka kita lihat tiba-tiba gitu kan. Mau keluar kamar, tiba-tiba di malam Jumat. Oh, ada pohon mangga, awas di pohon mangga, warna putih, rambut panjang, nungguin Adi. Saya baru masuk, udah belajar silat, namanya anak kecil keluar, langsung saya bilang, kalau berani keluar. Saya udah belajar jurus nih. Enggak keluar. Demi Allah saya katakan enggak keluar. Setan itu penakut kalau kitanya yakin. Demi Allah saya katakan enggak keluar. Kamu berani keluar. Cuma bisa goda doang. Ayo keluar. Enggak keluar.
Gimana kalau keluar Ustaz? Lari. Gitu aja susah. Nggak keluar. Keluar ya lari. Selesai. Baca ayat kursi. Bacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun. Tapi dia nggak pergi juga Ustaz. Lempar dengan kursinya sekalian.